found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, breathe slow. Still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in. Nah, bagaimana hasilnya? Seperti yang sudah kita lihat pada tabel pengamatan, di gelas yang A, di mana larutan kanji yang langsung ditetesi betadin, itu akan memunculkan reaksi terlihat perubahan warna dari putih keruh, yaitu warna kanjinya, menjadi biru kehitaman. Nah, yang menyebabkan terjadinya perubahan warna larutan kanji yang langsung ditetesi betadin adalah reaksi dari amilum yang terkandung pada kanji dengan iodin yang terkandung dalam betadin. Nah, kemudian untuk gelas yang B, itu dapat kita lihat bahwa dia menunjukkan warna yang lebih pudar, yaitu biru muda. Nah, di sana dapat kita lihat bahwa adanya kerja enzim pitialin di sana. Nah, kemudian untuk gelas yang C, di sana kita dapatkan warnanya putih keruh. Nah, itu artinya menunjukkan bahwa di dalam saliva itu mengandung pitialin, adanya kerja enzim pitialin di sana yang dapat memecah amilum menjadi glukosa, sehingga tidak dapat bereaksi dengan iodin atau betadin yang tidak memunculkan perubahan warna. Nah, itulah bagaimana cara kerja enzim pitialin, di mana setelah melakukan percobaan ini, kita akan dapat mendeskripsikan kerja enzim pitialin dalam pencernaan manusia. Semoga video ini bermanfaat. Nah, selain melakukan praktikum mengenai mekanisme kerja enzim dengan bahan-bahan sederhana, selain itu kita juga dapat menggunakan situs OLABS untuk melakukan praktikum mengenai mekanisme kerja enzim ini secara virtual. Nah, caranya ketik OLABS pada Google, kemudian pada menu Open Labs-nya, pilih pada bidang biologi. Setelah itu akan ditampilkan menu seperti berikut. Kemudian, karena kita akan melakukan praktikum mengenai mekanisme kerja enzim, maka pilihlah praktikum yang berkaitan dengan mekanisme kerja enzim. Selain itu, juga terdapat praktikum lainnya yang dapat kita coba. Nah, di sini mari kita klik mengenai Action of Salivary Amylase on Starch. Kemudian akan muncul menu-menu sebagai berikut. Ada menu teori, di mana di sini ada penjelasan mengenai enzim, kemudian ada menu prosedur mengenai tata caranya, kemudian ada menu animasi, di sana terdapat video mengenai Action of Salivary Amylase on Starch, kemudian ada menu simulator untuk melakukan praktikum secara virtualnya, ada Vivavox, di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang tentunya dapat meningkatkan pengetahuan kita, kemudian ada menu resource dan feedback. Kita langsung ke menu simulator untuk melakukan praktikumnya. Akan tampil menu seperti berikut. Pada
praktikum virtual action of salivary amylase on starch ini ada 2 tes yang dapat kita lakukan, yakni tes temperatur dan juga pH test. Di sini dapat dikatakan bahwa kita dapat mengetes bagaimana pengaruh suhu dan juga pH terhadap kerja enzim amilase di dalam saliva. Nah, ketika kita memilih uji temperatur, maka di sini ada pilihannya. Ada suhu 5, 37, dan 70 derajat Celcius. Ketika kita ingin menguji pH test, di sini ada pilihan pH-nya, pH 5, 6,8, dan juga 8. Di sini akan dicontohkan pada temperatur tes di mana suhunya 5 derajat Celcius. Nah, di sini ada alat dan bahannya, ada larutan saliva, ada larutan kanji yang diletakkan di dalam tabung reaksi berisi batu es, dan juga terdapat termometer yang menunjukkan suhunya 5 derajat Celcius, terdapat pipet tetes, terdapat tabung-tabung reaksi yang berisi iodin, dan juga tabung reaksinya. Nah, caranya sebagai berikut. Pertama, kita drag salivanya ke dalam larutan pati. Kemudian, kita ambil campuran saliva dan larutan pati tersebut. Kemudian, kita tuangkan ke gelas A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, di sini ada jam yang menunjukkan waktunya. Nah, di sini kita beri jangka atau rentang waktu yang sama dalam pemberian campuran dari larutan pati dan juga amilasenya. Di sini kita pilih saja untuk rentang waktu 3 menit. Berarti kita akan melakukan atau memasukkan campuran larutan pati dan salivanya setiap 3 menit. Adapun tata cara atau cara kerja dalam praktikum ini sama untuk temperatur yang berbeda. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pada bagian tabung reaksi E, F, dan G sudah tidak memperlihatkan lagi perubahan warna. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa caranya itu sama dalam melakukan cara kerjanya. Nah, karena sebelumnya sudah dicobakan untuk temperatur 5 derajat Celcius, 37 dan 70 derajat Celcius, maka disimpulkan pada percobaannya bahwa pada suhu 37 derajat Celcius lah enzim amilase tersebut dapat bekerja dengan maksimal. Kemudian untuk uji dari pH test, maka pada pH 6,8 lah si enzim amilase ini dapat bekerja dengan maksimal. Nah, jika kita menambahkan air liur pada pati, amilase saliva yang ada dalam air liur secara bertahap bekerja pada pati dan mengubahnya menjadi maltosa. Pati terus memberi warna biru dengan yodium hingga tercerna sempurna menjadi maltosa. Pada titik ini, tidak ada warna biru yang terbentuk. Ini merupakan titik akromatik atau titik akhirnya. Nah, perubahan warna yang terjadi pada setiap menit dicatat dari warna biru ke coklat-coklatan sampai tidak memperlihatkan perubahan warna lagi. Nah, saat pereaksi iodin tidak lagi positif, itulah yang disebut dengan titik akromatik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Titik akromatik ini merupakan suatu keadaan yang mana pereaksi iodin tidak lagi memperlihatkan perubahan warna karena enzim amilase telah menghidrolisis pati menjadi maltosa maupun glukosa secara sempurna. Demikian praktikum virtual kita. Selanjutnya untuk pengamatan temperatur tes seperti yang sudah dicontohkan untuk suhu 5 derajat Celcius, kita dapat juga mencobakannya pada suhu yang berbeda, begitupun juga dengan untuk uji pH test.